Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian kita sambil menunggu jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Nyatakan ada girang besar di hatiku. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kita bergirang-girang bagi Tuhan. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Mari katakan lagi, ada girang besar, ada girang besar. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, bergirang-girang selalu senang. Haleluya. Bergirang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, bergirang-girang selalu senang. Haleluya. Bergirang-girang selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kebaikan dan anugerahnya kepada kita. Kembali ini beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu saya akan mengajak kita untuk bersaat teduh. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak. Setiap teman-teman kita, lingkungan kita, keluarga kita. Sehingga kita punya rasa syukur yang besar yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Yang boleh kita akui kepada Tuhan. Kasih setiamu yang telah kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat kami terpesona. Ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan dari puji dan sembah. Amin. Lebih sungguh lagi kita katakan kepada Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan baik
selain puji dan siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini. Oh, jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita katakan satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Amin Tuhan, kami percaya Kau adalah pribadi yang setia, yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu saat satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau sumber kedamaian kami, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan lebih sungguh lagi katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya percaya. Kau Tuhan memberkati kami, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan lembut katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita pujian, kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, aku hendak memuliakan nama Tuhan. Selagi aku ada, aku hendak. Bagi Allahku, selagi aku. Sekali lagi kita katakan, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada. Amin, kami akan memuliakan. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada. Bermazmurlah. Bermazmurlah dengan nyanyian sungguh. Bermazmurlah bagi Allah. Dengan seruling, dengan cerakas, dengan bus, dengan tarian, biarlah semua tempat memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hey, megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahku, hai Sion. Terus semangat lagi katakan, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada. Amin, amin. Nah, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada. Katakan, bermazmurlah. Bermazmurlah, amin. Dengan nyanyian sungguh, bermazmurlah bagi Allah kita. Kecapi, seruling, ceracap, dengan gambus, dengan tarian, biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hey, megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahku, hai Sion. Bermazmurlah, amin. Dengan nyanyian sungguh bermazmurlah bagi Allah kita. Kecapi, seruling, ceracap, gambus, tarian, biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahku, hai Sion. Katakan pada Tuhan, miaine. Panobola. Miaine. Panololo. Mangalulu ita. Kata sukonolia. Mangalulu ita. Kata sukonolia.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan pertemuan kudus bersama-sama di hadapan Tuhan. Perjamuan yang kudus dan berkenan sebagai peringatan akan Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan yakin kita katakan, sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan kepada hidup kita. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah ada kata yang bisa amin lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Sungguh besar nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan ada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan, amin, ya Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan menyerahkan kita ke dalam tangan Tuhan yang akan dipimpinnya Bapak Sintua Parhusip di tengah-tengah kita. Bapak Sintua Parhusip untuk memimpin doa di tengah-tengah kita. Akan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan sepenuh ini kami serahkan, kami undang hadirat Tuhan ke ibadah ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang bertata di kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur Bapa. Bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita semua punya pergumulan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan berkat yang Bapak Ibu sekalian terima. Apapun itu, setiap permasalahan yang telah berlalu itu adalah berkat. Setiap permasalahan yang ada di depan mata kita itu adalah berkat. Maka kita sikapi semuanya itu dengan baik dan saksikan di hadapan jemaat Tuhan. Sehingga kita boleh saling bahu-membahu di dalam doa dan saling menguatkan. Haleluya. Saya mengundang untuk setiap Bapak Ibu yang memiliki beban berat untuk maju ke depan bersaksi. Kita katakan kepada Tuhan, terkadang kita merasa, benar Tuhan, tak ada jalan terbuka. Di waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia pernah tak pernah sia-siakan janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu tepati janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi kita, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti. Benar Tuhan, Kau mengerti. Kau peduli persoalan yang sedang terjadi. Saksikan di hadapan jemaat Tuhan. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun saat Dia minta, kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, oh, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita nikmati lagu ini, penyembah Tuhan. Terkadang kita merasa seperti tidak ada jalan terbuka. Ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia tak pernah berdusta terhadap janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Benar Tuhan, Dia selalu pegang janjinya. Bagi kita, bagi orang percaya,
percaya pada Tuhan. Dia minta agar kita percaya. sampai mujizat. Sampai mujizat. Kita percaya mujizat datang. Dia mengerti. Dia namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Saya pergumulan katakan namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Marilah, marilah Tuhan. Kaum Bapak, kaum Ibu dan pemuda, mari kita lakukan saksian pujian Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Kita sembah Dia dan pujilah namanya. Kita sembah Dia dan pujilah namanya.
Puji Tuhan. Yerusalem baru di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Di suatu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku, Raja damai dalam hidupku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi berkat kita, mari kita kembalikan dengan begitu jujur kepada Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin, kita imani bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan itu boleh Tuhan kembalikan lagi dan bahkan jauh lebih besar daripada apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita bawa persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia amat baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu berbagi. Hari berganti hari. Boleh silakan Bang. Telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari. Telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Yesus, Yesus baik. Hey, sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengundang Bapak untuk berdoa di tengah-tengah kita, untuk persembahan dan persepuluhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sehingga hari ini Tuhan kami mengembalikan setiap persembahan yang bisa kami berikan Tuhan. 1/10 dari penghasilan kami, apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan dari pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, semuanya itu kami kembalikan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji yang Tuhan berikan kepada anak-anak Yakub ketika mereka membawa persembahan persepuluhan, maka Engkau akan memberkati kami, membukakan tingkap-tingkap langit tersedia atas kami, dan menghardik setiap binatang pelahap yang akan menggerogoti setiap pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, persembahan persepuluhan ataupun apapun persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu pasti akan mendatangkan berkat. Itu akan mendatangkan suatu hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi persembahan bukanlah soal apa yang kita berikan, tapi soal iman yang kita pakai untuk mempercayai Tuhan. Namun sebuah persembahan harus ada yang dikorbankan Bapak Ibu. Sehingga persembahan itulah yang menjadi tanda dan menjadi pengikat bagi kita untuk Tuhan. Kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita. Dengan iman kita berikan, kita kembalikan persepuluhan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka dari itu, mari kita imani bahwa setiap apa yang kita kembalikan kepada Tuhan, itu adalah berkat yang sudah kita terima dan itu sangat berkelimpahan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Putra Rahaldo Sumurung Sihombing akan membawakan firman Tuhan, menjadi perpanjangan kalimat Tuhan, menjadi perpanjangan suara Tuhan bagi kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita
kita katakan, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami, yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Setiap seruan kami, setiap air mata kami, seruan hatiku. Sungguh indah Kau. Kami mencari wajah Tuhan dari setiap firman yang kami baca, dari setiap kata-kata yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu akan menguatkan kami. Kau sumpah penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Sungguh indah Kau, penuh kasih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami terluka Tuhan. Hiburlah kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau memberikan kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi kami yang membutuhkan, semua orang yang membutuhkan. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah putus bagi kita, bagi saudara-saudara, bagi orang-orang yang kita kasihi. Tidak pernah kita lihat orang-orang yang percaya itu meminta-minta, amin. Kita nggak pernah susah. Kalaupun kita mengalami kesulitan, kita bisa keluar dari setiap kesulitan itu. Kita punya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana janji Tuhan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunan-keturunannya mengenai memberi persembahan dan persepuluhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di Maliaki 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke-12. Perikopnya, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap sejak zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu dan Saudara, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Yakub ketika dia menerima nama yang baru, namanya menjadi Israel. Lalu Yakub punya 12 anak. Anaknya banyak, laki-laki, perempuan, dan tidak disebutkan benar-benar perempuan atau tidak seperti itu ya. Tapi ada namanya yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Apa yang dapat kita pelajari dari Yakub? Yakub ini adalah seorang ayah yang ketika dia harus tahu umurnya sudah tua, dia membagi-bagikan harta-hartanya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu nasihat kepada kita sebagai orang tua. Kita harus persiapkan apa yang seharusnya menjadi milik anak-anak kita. Jangan sampai nanti mereka bertengkar ketika kita tidak ada. Kita tidak ada, mereka memperebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada seperti itu ya. Sehingga perlu ada kejelasan. Sehingga 11 anaknya dibagi. Semua tanah dapat. Tapi ada satu anaknya enggak dapat. Yang namanya Lewi. Itu sebabnya Lewi diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. 12 anak dari Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub ini punya 12 anak. Tapi cuma 11 yang dapat bagian warisan. Entah tanah, entah toko, entah ruko gitu ya. Entah rumah kontrakan, entah hanya sekedar baju saja. Sama seperti Bapak Ibu, saya perkenalkan kami adalah si Hombing. Si Hombing itu ada 4. Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Hutasoit. Saya tidak begitu paham bagaimana ceritanya, tetapi keempat ini mengaku Syakangan. Ternyata benar Syakangan itu Silaban, begitu ya. Silaban, Lumban Toruan, Nababan, lalu Hutasoit. Ini 4. Bicara tentang hak waris Bapak Ibu Saudara. Nah 4 anaknya ini disekolahkan. Ternyata gak sempatlah disekolahkan anaknya yang kedua ini. Si Lumban Toruan gitu ya. Saya tidak tahu mana data yang benar. Anak kedua atau anak terakhir bontot yang tidak sempat disekolahkan seperti itu. Akhirnya ayahnya panggil, namakulah Diho katanya gitu ya. Saya tidak punya apa-apa lagi tetapi namakulah yang menjadi milikmu gitu. Jadi si Lumban Toruan ini yang punya nama si Hombing begitu kira-kira. Nah itu hubungannya tentang ahli waris. Sehingga kepemilikan harta yang apa yang dimiliki oleh orang tua turun kepada anak-anaknya. Lalu ketika anak-anaknya tidak dapat, ya tadi si Hombing tadi punya si Lumban Toruan. Makanya ada marga si Hombing itu biasanya marganya Lumban Toruan. Kebetulan kami pakai si Hombing, ternyata kami Nababan begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah singkat cerita mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh Yakub kepada 12 anaknya. Satu gak kebagian Bapak Ibu, namanya Lewi gitu ya. Saya akan jelaskan dari awal. Anak pertama itu namanya Ruben. Ruben itu anak paling tua. Dia dikenal dengan orang yang sangat berani dan punya kekuatan. Sehingga dia dikasih sesuatu gitu ya. Lalu Simeon. Simeon itu dikenal dengan semangat tempur gitu ya. Punya perang dan loyalitas seperti itu. Lalu ada Yehuda, anak keempat. Dia dikenal dengan punya kekuasaan. Dia bisa punya kekuasaan dan bisa punya pengaruh. Dia punya keturunan dari raja-raja seperti itu. Naftali, dia itu cantik. Memang Naftali ini ada juga nama perempuan, ada nama laki-laki seperti itu. Dia dikenal dengan keindahannya seperti itu ya. Dengan
kemurahan hatinya. Lalu Gad, suku yang dikenal dengan keberaniannya dan punya daya tahan tempur seperti itu. Lalu Asyer dikenal dengan keberuntungan, subur gitu ya. Semua yang dia tanam, ijama singkong tumbuh gitu ya kan. Jadi memang ini anak apapun tangannya dingin. Tangannya dingin atau tangannya hangat gitu ya. Dingin atau hangat itu. Kalau apa yang dipegang dingin ya. Ya kan? Dingin ya. Jangan sampai tangan kita dingin. Baru pegang mic udah rusak, ya kan? Baru pegang TV udah rusak, konslet TV-nya. Baru pegang remote udah rusak. Anak kami lah itu karena masih kecil ya kan. Semua yang dia pegang pasti rusak gitu. Jadi kami, mamahnya selalu beli mainan yang agak mahal gitu ya. Aduh jangan, kenapa? Biasanya mainanku itu yang murah-murah. Supaya kalau rusak tidak begitu menyesal, kira-kira seperti itu ya. Nah kita lanjut Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Gad itu punya keberanian dan ketahanan serta punya kekuatan dalam pertempuran. Lalu Asyer itu dikenal dengan keberuntungan dan kesuburan yang tadi. Isakar dikenal dengan orang-orang yang cerdas dan dia suka dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan seperti itu ya. Zebulon itu dia adalah suku yang punya keteguhan hati dan sabar gitu ya. Dia penyabar kali gitu ya. Lalu Zebulon, Yusuf gitu ya, Efraim dan Manasye. Suku yang dikenal dengan keberuntungan. Pokoknya beruntung aja gitu ya. Kok bisa kau beruntung? Pokoknya beruntung lah gitu. Lalu yang terakhir si Bontot, Syapu dan Benyamin. Ketinggalan si Lewi. Lewi ini tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Lewi ini adalah suku yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah Tuhan. Kuil dan tidak dapat bagian tanah apapun. Persepuluhan menurut Alkitab, apakah arti dari dan tujuan persepuluhan dalam hidup orang percaya? Lanjut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan persepuluhan? Yang pertama 1/10. 10% itu artinya 1/10. Yang kedua, 1 dari 10. Bagaimana caranya kita beri persepuluhan? Pada zaman dulu Alkitab mengatakan kalau aku punya kambing, domba, sapi, ternak, semua aku hitung, hanya tahu kami menghitung hanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 ini milik Tuhan. Saya hitung kambing, saya hitung merpati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang ke-10 ini adalah milik Tuhan. Maka 1 dari 10 penghasilan kepada Tuhan. Seperti itu. Lalu apakah arti dari persepuluhan? Yaitu tindakan iman dan ketaatan. Selanjutnya. Firman Tuhan tadi katakan di ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, seringkali janji ini diucapkan untuk mengiming-iming. Supaya orang diberkati beri persembahan. Supaya orang diberkati persembahan. Padahal saudara-saudara, ini adalah satu ketetapan yang diberikan oleh ayahnya si Yakub supaya orang yang ke-11 ini adalah orang-orang yang taat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga 11 anaknya tadi yang dapat bagian tanah harta warisan serta tadi 1 Lewi tidak dapat, maka kamu nyangkul, maka 1 dari 10 hasil ubimu kau berikan kepada Lewi. Seperti itu ya. Kau punya ternak, semua yang kau hasilkan dari ternak itu kambing, sapi, domba dan lain-lainnya. Kau berikan itu kepada Lewi. Seperti itu. Maka mereka membawa 1 bagian daripada yang mereka miliki. 10 miliki. Seperti itu ya. Lalu dalam pembagian harta warisan ini saya begitu yakin pasti ada yang pahlawan kesiangan. Bapak, bahasa si Lewi dang dapotan kan gitu ya. Biasanya pahlawan kesiangan ini, iya kan? Iya kan? Pahlawan kesiangan ini biasanya datang siap pudan. Pak, masa siapa nggak dapat gitu ya? Padahal dia senang dapat lebih kan gitu ya. Ini kita tidak tahu bagaimana konsep dan rencana Tuhan kepada Yakub dalam mengelola dan membagi-bagikan harta warisannya. Sehingga dengan ketetapan itu Allah bilang semua 1
Nah yang ke-11 murid, yang ke-11 suku Israel itu mengembalikan, membayar satu bagian dari 10 yang mereka hasilkan kepada Lewi. Kita merasa bahwa Lewi adalah suku yang paling tidak beruntung, yang paling dizolimi begitu ya saudara-saudara. Seringkali kita sebagai orang yang percaya merasa kita dizolimi orang lain gitu ya. Padahal tidak sadar bahwa sebenarnya kita adalah orang yang beruntung, yang menerima perhatian dari banyak orang seperti itu. Yang menerima kasih dari Tuhan begitu baik. Selanjutnya, persepuluhan dalam perjanjian lama Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Kejadian 14 ayat 20. Abraham adalah bapak orang yang percaya. Semua orang yang lahir sebagai keturunannya itu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga firman Tuhan mencatat mengenai Abraham, Kejadian 14 ayatnya yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara-saudara, Melkisedek dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah imam besar, imam yang maha tinggi. Sehingga Abram tadi dicatat, Abram dan Abraham memberikan 1/10 dari semua hasil pertempurannya. Seperti itu. Melkisedek adalah imam atau raja dari Aram. Seperti itu ya. Arem atau Aram. Seperti itu. Saudara-saudara. Abraham pun membawa setiap persembahan yang dia hasilkan kepada Melkisedek. Maka memberi kepada Melkisedek itu bukan karena keterpaksaannya, tetapi karena ketaatannya dalam melakukan perintah Allah. Memberi persembahan persepuluhan itu justru kita sedang menunjukkan ketaatan kita. Sehingga ada orang yang merasa kalau kita seperti menang lotre. Kalau kita beri persepuluhan maka kita dapat pekerjaan. Kalau saya beri persepuluhan maka saya dapat diberkati. Kalau saya memberi persepuluhan maka saya dapat jodoh. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kita tidak berjudi dan gambling kepada Tuhan. Taruhan gitu. Saya kasih persembahan persepuluhan, Tuhan pasti berkati. Iya, janji Tuhan demikian. Tetapi kita tidak mengupayakan itu seperti taruhan seperti itu ya. Tetapi bukti ketaatan seseorang dalam melakukan persepuluhan itu akan menyebabkan hidup kita berkelanjutan dari hari ini sampai besok dan sampai yang akan datang. Kita menjadi orang yang taat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita dengan rela kehilangan 1 dari 10 yang saya hasilkan. Bagaimana mungkin saya harus rela memberikan 1 dari apa yang saya perjuangkan selama ini. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Yaitu 11 dari sukunya. 11 sukunya itu waktu dibagi dan melihat Lewi tidak dapat apa-apa. Mungkin dia bilang, wah dang dapotan si Bilim katanya gitu ya kan. Dang dapotan bapak ini si dapot gitu ya kan. Iya. Tapi ketika titah Tuhan mengatakan demikian, dia tidak dapat apa-apa. Tetapi yang 11 ini justru punya ketetapan dia harus membawa 1 dari 1/10 yang mereka hasilkan. Tadinya Lewi tidak punya apa-apa, 0. Yang lain punya 10. Tetapi yang 11 ini harus mengembalikan 1 dari 10 yang mereka miliki. Maka akhirnya kita merasa bahwa Lewi adalah orang yang paling malang, bangsa suku yang paling tidak dapat bagian apapun, yang paling tidak dianggap, justru dia punya 11. Sedangkan saudara-saudaranya lain, yang 11 lain dia hanya punya 9 begitu ya. Ya kan, seperti itu ya hitungan matematikanya ya.
Nah, selanjutnya Melkisedek, Imamat 27 ayat 30. Segala persembahan dan persepuluhan dari hasil tanah adalah kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya melayani di kaum ibu, di pemuda, di kaum bapak. Bagaimana caranya kita memberi persembahan. Apakah yang dinamakan dengan kudus? Apakah yang dinamakan dengan ibadah? Kudus yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat sempurna. Tetapi dikhususkan. Ketika orang yang berusaha untuk kudus itu adalah ketidakmungkinan. Bagaimana orang yang berdosa ingin hidupnya kudus? Tidak mungkin. Karena orang yang berdosa sudah bercacat celah. Sehingga dikhususkan. Kita menghususkan tubuh kita untuk persembahan. Kita menghususkan uang kita, uang kartal yang berupa rupiah. Kalau di negara lain berupa dolar gitu ya, uang kartal, nilai tukar. Maka uang itu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana? Boy, udah kudus. Dari mana saya tahu uang itu korupsi atau tidak? Dari mana saya tahu uang itu hasil nipu orang atau tidak? Dari mana gereja tahu uang itu hasil dari menggelapkan dana hibah atau tidak? Seperti itu ya kan? Tetapi ketika kita menghususkan sesuatu, maka itu menjadi kudus. Itu namanya kudus. Sedangkan selanjutnya yang dinamakan ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibraninya artinya bekerja. Gitu ya, bekerja. Kalau kita kerjanya apa dek? Kerjaku kuliah Mbak, kata gitu ya kan. Kerjanya apa dek? Kuliah gitu ya. Iya, kuliah itu adalah ibadah. Haleluya. Iya, jualan buka warung juga ibadah. Karena ibadah dalam arti bahasa aslinya itu bekerja. Proyek juga, nyangkul juga. Kita lagi nanam jagung itu juga ibadah. Karena apa? Kita sedang bekerja. Lalu bagaimana caranya kita tidur? Ibadah. Tidur bisa nggak ibadah? Tidur bisa nggak ibadah? Bisa Bapak Ibu. Kalau saudara tidur, memberikan waktu untuk tidur. Bukan orang ketiduran. Kalau jauh kecapean tidur gitu ya. Kecapean belajar ketiduran. Lalu ngantuk besok pagi udah kebangun. Nah itu bukan ibadah. Kalau memang saya mau tidur, saya mau istirahat. Saya harus memberikan kesempatan dan menghususkan waktu untuk tidur. Lalu saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini melelahkan, maka saya harus tidur. Amin. Lalu saya tidur, itu ibadah. Ada orang kecapean ketiduran gitu ya. Ada orang capek saking lelahnya bekerja lalu ketiduran. Ya kita tidak menghususkan sesuatu itu dengan baik sehingga itu tidak menjadi kudus. Tidur itu harus kudus Bapak Ibu. Tidur keringatan kan, kerja juga itu namanya. Tidur ada yang enggak keringatan? Ada. Ya kan, mungkin AC-nya 2 PK di rumah ya kan, dingin banget gitu. Kalau saudara kami hanya kipas mungkin dingin juga di sana, di perumahan kami itu. Karena masih asri kampung seperti itu ya. Jadi tidur itu pun berkeringat ya kan. Tidur itu berkeringat. Ada kalori, ada sesuatu yang terbakar di dalam tubuh kita. Metabolisme itu tetap jalan. Artinya tidur mau dempe bekerja gitu. Tidur pun capek. Ada tidur yang capek ya kan. Iya. Ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara. Sering kali kita lihat, saya mau dia kayak dia tuh enak di rumah aja, gak kerja gitu ya kan. Datang yang dia gak kerja, gue pengen nih kerja kayak dia gitu ya kan. Loh sama-sama capek Bapak Ibu. Yang kerja capek, yang tidur juga capek seperti itu. Yang kerja capek, yang kuliah juga capek. Yang kuliah pengen kerja, yang kerja pengen kuliah lagi gitu ya. Kita yang sudah mulai tua gini ya, aduh. Seharusnya aku kembali muda lagi kan kira-kira begitu ya. Kalau kembali muda lagi seperti apa ya? Apa yang harus saya lakukan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebagai orang yang percaya lanjut. Tujuannya adalah menopang rumah Tuhan dan para imam serta orang-orang yang susah. Orang-orang miskin. Selanjutnya. Persepuluhan dalam perjanjian baru itu tidak diperintahkan secara eksplisit tetapi memberi tetap kuat. Firman Tuhan dalam perjanjian baru itu bukan mengatakan 1/10 tetapi memberikan semuanya.
Begitu. Waktu mereka kenal dengan orang kaya. Lalu dibilang, kau sudah melakukan ini, kau tidak mencuri, kau tidak bersaksi dusta, kau tidak berbohong, engkau tidak mengambil hak orang lain. Iya, saya tidak melakukan itu. Datang Tuhan Yesus, jual semuanya, kau ikut aku. Dijual semuanya, semua kan gitu ya. Padahal perjanjian lama mengatakan 1/10. Kok ini dibilang semua? Nah, seperti itu. Perjanjian baru justru mengatakan kita memberi persembahan itu semua dari yang kita hasilkan. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup kalau kita beri semua penghasilan kita, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana tanggung jawab iman kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita taat dan rela memberikan satu dari yang 10 kita miliki, maka sebenarnya kita hanya punya 9. Lalu bagaimana kita mengupayakan yang 9 ini supaya cukup? Seandainya aku punya 10 saja tidak cukup, tetapi karena ketaatan kita memberi kepada Tuhan, rela kehilangan satu dari yang 10 kita miliki, maka karena ketaatan itu akan mengubah cara hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang disiplin, kita sudah menyisihkan yang terbaik, kita sudah menyisihkan ini untuk ini. Kalau jajan dikasih papa, untuk segini. Kalau mau naik motor, ojek segini. Kalau buat buku segini. Jangan dicampur aduk. Ya kan? Kita sudah catat seperti itu. Kalau kita adik-adik pemuda sudah kerja, dapat penghasilan, segini yang harus saya tabung. Segini yang bisa harus saya jajanin. Segini harus buat mama. Begitu ya kan? Segini yang harus saya kasih sama orang tua. Seperti itu. Selanjutnya Matius 23 ayat 23, Yesus menegur orang Farisi karena memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasih. Saudara-saudara, ada orang yang memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasih. Karena kita menganggap bahwa memberi persepuluhan adalah sesuatu yang rohani, sehingga semua yang kita lakukan di luar itu tidak rohani. Padahal apa yang kita lakukan di luar itu adalah ibadah. Yang kita lakukan di tempat ini memuji Tuhan itu adalah seremonial. Makanya kalau dibilang selamat datang di ibadah begitu ya. Harusnya yang benar ya waktu kita pulang baru kita dibilang selamat pulang beribadah begitu ya. Karena beribadah itu justru di luar rumah Tuhan ini. Kalau kita ketemu uang 50.000 lagi gak ada uang nih. Aduh ketemu uang lagi di jalan. Aduh uang siapa ini ya? Dalam nama Yesus kayaknya ini berkat Tuhan ini gitu ya kan. Aduh kayaknya ini uang siapa ini gitu ya. Atau kita lagi naik motor diserempet. Baru kita oh ku menyembahmu gitu ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi waktu kita pindahin motor disenggol orang gitu ya. Langsung bilang matanya itu gitu ya kan. Gak punya mata dia. Tapi waktu di gereja, mataku tertuju padamu gitu ya. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah satu kegiatan yang kita lakukan di luar rumah ibadah. Bagaimana kita melihat orang gitu ya kan. Bagaimana kita meresponi orang lain, bagaimana kita bertutur kata, itulah ibadah kita yang sebenarnya. Karena ada orang yang memberi persepuluhan tetapi dia tidak memegang keadilan dan sebelumnya. Dan dia tidak punya kasih. Dia tidak adil kepada karyawannya begitu. Dia tidak adil membagi lembur kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak adil dalam membagi bagiannya. Dia suka mengambil bagian orang lain. Kan ada begini ya. Kita merasa adil, ternyata tidak adil. Satu kali ada satu cake, ada kue ya kan? Kita bagi ini jadi 12 seperti murid Yesus gitu ya. Lalu datanglah sebelum dibagi, oke, memangnya dapat berapa? Dapat segitu ya, oke. Yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Lalu dipotonglah kue itu di tengah-tengah, besarnya sama. Saya tidak mengambil hak orang lain, kan pernah lihat gitu ya. Dipotonglah kue itu dari tengah. Memang tidak lebih besar daripada bagian orang lain, tetapi
tanpa kita sadari bahwa tindakannya itu sudah mengambil bagian orang lain. Dari kue yang terpotong rapi 12, dia mengambil satu bagian dari tengah. Seperti itu. Prinsip keadilan dan belas kasih. Lalu 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, kalau kita memberi tidak dengan sukacita, maka tidak ada janji Tuhan yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya, maka aku akan memberkati kamu dan menghalau semua binatang pelahap di kebunmu. Itu tidak berlaku bagi kita yang memberi tidak dengan sukacita. Itu sebabnya 11 anak dari Yakub itu dikasih ketetapan. Semua harus memberi dari satu bagian yang 10 kamu miliki kepada bangsa Lewi. Kau pikir dia menderita? Tidak. Justru Yakub sedang melatih, Allah sedang melatih ke-11 anak-anak Yakub. Dan Yakub melakukannya itu. Dia tidak bagi satu pun harta warisannya kepada Lewi seperti itu. Anak-anaknya yang lain itu dapat. Saya tidak mencatat bahwa dulu topar-toparan gitu ya anaknya yang 12 ini ke bapaknya si Yakub gitu ya. Pak, bikin dulu ruko yang di sana gitu ya, warung yang di sana atau tabunganmu yang di BRI itu. Mama kan nggak tahu kan gitu ya kan. Selama ini kau nabung di Bank Mandiri atau bank apapun itu yang mama nggak tahu, sama aku lah kan kira-kira begitu ya kan. Atau apapun itu saudara-saudara. Kalau kita memang sebagai orang tua yang ingin membagikan warisan kepada anak-anak kita sesuai dengan haknya, maka bagikan saat kita dalam keadaan sehat. Karena nanti waktu sakit ya, datanglah yang paling jago mengerayu. Iyalah mak, tanda tangan lah, teken lah mak, teken lah ya kan. Inilah sertifikat ini, teken lah mak, teken lah sama kau lah itu kan gitu ya. Lagi sakit, datanglah itu-itonya yang lain gitu ya kan. Datanglah abang-abang yang lain, memang dia kalau mengambil hati ini paling jago. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Dan selanjutnya persepuluhan yang kita beri adalah satu, mengakui Tuhan sebagai mengakui Tuhan sebagai sumber berkat. Lalu yang kedua, mendukung pelayanan gereja dan misi. Lalu yang ketiga, melatih hati kita dalam ketaatan dan iman. Saudara-saudara, apa yang menjadi kesalahan dari Adam dan Hawa? Allah katakan ketika Adam dan Hawa diciptakan, maka sungguh amat baik. Di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan. Kamu makan. Lalu mereka makan, lalu mereka jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, sampai detik ini saya sepakat bahwa manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan. Waktu dimakan ada pengetahuan yang muncul, jeng-jeng-jeng begitu ya kan. Ternyata dosa yang jatuh kepada Adam dan Hawa itu karena dia tidak taat. Kalau kita bilang pohon kehidupan itu apel, Alkitab bilang apel atau anggur atau tangkis atau apa ya? Apanya? Pohon kehidupan itu sering digambarkan dengan pohon apel seperti itu ya. Manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya. Karena dia tidak taat mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Orang tua mengatakan jangan pulang lebih dari jam 9. Memangnya kalau pulang lebih dari jam 9 salah? Kan tidak begitu juga. Tetapi ketika orang tua mengatakan jangan pulang lebih dari jam 9, maka itu satu ketetapan yang harus kita taati. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan mengenai persepuluhan. Kita percaya bahwa tujuan persepuluhan adalah mengakui Tuhan sebagai sumber berkat, mendukung pelayanan gereja dan misi, melatih hati kita dalam ketaatan dan iman. Maka sikap hati dalam memberi selanjutnya bukan karena terpaksa tetapi sukarela. Bukan ingin pamer atau mendapatkan imbalan, tetapi memberi dengan ucapan syukur. Selanjutnya, Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan berkat itu dicurahkan kepada setiap orang yang taat. Memberi, seberapa besar pun yang kita beri, tetapi taat dan mengalokasikannya,
menghususkannya itu sebagai persembahan. Sehingga ketaatan itu yang membawa gaya hidup kita menjadi disiplin. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan, belalang dihalau. Kenapa dikatakan belalang dihalau? Ya karena petani dia. Karena dia menanam cabai, menanam jagung di sawah, menanam apa? Semua bidang pertanian. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa binatang pelahap, belalang pelahap akan dihalau. Hasil bumi akan diberkati. Lalu orang-orang yang murah hati membuka pintu berkat. Selanjutnya, yang menjadi renungan bagi kita, apakah aku sudah setia dalam memberi? Mari jadikan persepuluhan ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kita percaya bahwa janji yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Yakub, yaitu Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Maka janji itu juga diberikan kepada kita dan anak-anak kita. Mari saudara, saya jemput saudara untuk berdiri. Salibnya dan Pak Sintua dan Bapak Guru bisa bantu berdoa di depan. Kita akan salibnya. Ujian salibnya bisa dibuka. Salibnya, teramat mulia, oleh darah Yesus. Sebentar kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menerima perjamuan ini sebagai peringatan akan Engkau. Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Kami yang berdosa ini ingin mengingat bahwa kematian Kristus tidak akan sia-sia. Maka kematian Kristus mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Kami yang tidak tahu aturan, kami menjadi tahu aturan. Kami yang suka melawan orang tua, kami akan patuh kepada orang tua. Kami yang tidak patuh kepada pemerintah ini, kami yang tidak taat pajak dan banyak hal yang kami langgar Tuhan. Izinkanlah kami menjadi manusia yang baru. Ada perintah-perintah Tuhan yang sering kami langgar dan kami tidak lakukan. Itu karena kami belum lahir baru. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini akan mengingatkan kami untuk menjadi manusia yang baru. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya. Dosaku
Saya akan bacakan bagi saudara-saudara makna dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian Yesus. Kita melihat kepada masa lalu, dan yang kedua pemberitaan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mulai hari ini sampai ke masa depan. Dan yang ketiga sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat lambang kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Saya mau kita semua mengangkat roti di tangan kanan. Saudara sudah merenungkan firman ini. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku kita datang kepadamu Tuhan. Dalam kerinduan kami, kasih-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, menguatkan kami dalam pengharapan. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tidak dapat menggantikan Engkau. Engkau dapat menggantikan kemuliaan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwa kami, amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Amin. Dia mengubah kita, Dia menguatkan kita dalam setiap pengharapan kita. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tidak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Dapat
menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau, Yesus Engkaulah permata hatiku. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Engkaulah yang berharga di setiap hidup kami. Yes, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan, segala kemuliaan tercurah bagi kami Tuhan. Yes, Tuhan. Oh, terima kasih. Semakin indah bagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih bahwa sepanjang hidup kami, bahwa sepanjang perjalanan hidup kami, bahwa kasih Tuhan kami melihatnya Tuhan, kami merasakan, kami menyaksikan sampai detik ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata bagi kami. Tuhan, kami tidak mau membohongi diri kami tidak mau mendustai diri kami sendiri Tuhan, bahwa ada berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi studi kami, bagi semua pekerjaan usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Berkali-kali Tuhan tolong kami, berkali-kali Tuhan keluarkan kami dari setiap masalah kami, berkali-kali Tuhan memaafkan kami, berkali-kali Tuhan Engkau mengeluarkan kami dari setiap pencobaan yang mendatangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan dan jiwa kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berusaha rindu Tuhan dengan hadirat Tuhan. Kami mau memiliki sikap hati sehingga kami bisa Tuhan mengerti apa yang Tuhan maksudkan kepada kami. Kami mau Tuhan mendengarkan setiap suara Tuhan. Kami mau melatih telinga kami mau melatih hati kami, sehingga kami menjadi orang yang peka Tuhan dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, oleh karena Tuhan memberkati kami. Firman Allah hari ini memberitahu kepada kami, menasihati kami, sehingga kami harus memberikan setiap persembahan kami, persepuluhan kami, 1 dari 10 yang kami miliki. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk rela hati Tuhan. Ajarilah kami untuk tidak bersungut-sungut Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menerima semuanya dengan baik Tuhan. Selagi kami melakukan tanggung jawab kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, janji Tuhan yang Kau nyatakan bagi anak-anak Yakub, orang-orang yang melakukan persembahan persepuluhan, maka tiga-tiga langit itu akan terbuka, maka binatang pelahap itu akan dijauhkan dari setiap pertanian-pertanian kami. Tuhan Yesus, itulah janji Tuhan kepada anak-anak Yakub, maka janji itu juga Tuhan yang kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan setia dan taat memberi apa yang bisa kami berikan Tuhan.
Seringkali kami tidak cukup dalam menghidupi keluarga kami Tuhan. Tetapi setiap orang yang percaya Tuhan, maka semuanya menjadi cukup. Bahkan hidup kami berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap penghasilan kami, setiap nafkah yang kami berikan kepada keluarga kami menjadi nafkah yang kudus, menjadi sesuatu yang kudus, menjadi sesuatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kami tidak mengabaikan Tuhan. Kami mengabaikan apa yang sudah kami ketahui Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kebijaksanaan. Sehingga kami Tuhan tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Kalau pekerjaan kami ada yang menyakiti hati Tuhan, berilah kepada kami Tuhan pengetahuan. Supaya kami bisa Tuhan bekerja dengan baik. Kalau ada perilaku kami dalam dunia pekerjaan yang menyimpang Tuhan, kami mencuri Tuhan, kami mengambil hak orang lain, kami menipu di dalam kantor kami demi kepentingan diri sendiri Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk hidup dalam ucapan syukur. Sehingga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami tidak terhambat. Bapa, berkatilah kami yang sedang sekolah, kami yang mahasiswa, kami yang sedang belajar Tuhan. Izinkanlah kami tidak mencontek hasil pekerjaan orang lain. Sehingga kami menjadi orang yang bangga dengan hasil kerja keras kami. Kami bangga dengan nilai kami yang seadanya Tuhan. Kalau itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, maka pakailah kami Tuhan di dunia pekerjaan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dewasakanlah kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang sudah lulus, mereka yang sudah menempuh studi mereka Tuhan. Biarlah Kau mendengarkan suara hati mereka. Berikanlah pekerjaan kepada mereka yang baik Tuhan. Berikanlah kepada mereka tanggung jawab yang baik. Sehingga saat masa muda mereka bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat Kau ragukan dalam hidup kami. Semakin besar tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi semakin diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus kami yang laki-laki, para bapak-bapak di tempat ini Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan menjadi imam yang bisa memimpin rumah tangga kami dengan baik. Kami bisa mengatur istri dan anak-anak kami dengan baik. Kami bisa bekerja menghasilkan nafkah yang cukup Tuhan untuk keluarga kami dan anak-anak kami. Berkatilah tangan kami Tuhan, sehingga tangan kami menghasilkan sesuatu yang memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk seluruh ibu-ibu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kalau memberkati ibu-ibu Tuhan menjadi istri yang cakap, yang bisa melayani suaminya sepanjang umur hidupnya, yang bisa patuh dan menurut dengan apa kata suaminya. Tuhan Yesus, berkatilah ibu-ibu Tuhan menjadi ibu yang cakap Tuhan dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengantarkan anak-anak mereka dengan baik, mengantarkan anak-anak mereka dengan seluruh nasihat yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga yang belum dikaruniai anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu berkat pun yang terlewat dari keluarga kami. Sukacita kami tidak terganggu oleh karena ketidakhadiran itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, cepat atau lambat janji Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang berharap Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai detik ini kami percaya Tuhan. Kami yakin dengan semua keyakinan kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa, Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak di tempat ini. Para pemuda remaja Tuhan, berkatilah masa muda mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang taat kepada orang tuanya, tidak membantah kepada orang tuanya. Sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa Tuhan. Tumbuh kembang mereka Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang membawa nama baik keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, sebagai orang tua kami tidak sempurna mendidik anak-anak kami, mendidik keluarga kami, mengatur rumah tangga kami sedemikian rupa. Tapi kami mau Tuhan rumah tangga kami menjadi kudus. Kami menghususkan rumah tangga kami.
Anak-anak kami, seluruh pekerjaan kami, pasangan kami menjadi kudus. Karena kami menghususkannya itu sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya Kau memberkati kami, Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Luas daerah ladang kami, pekerjaan kami, dagangan kami, jualan kami Tuhan. Kiranya Luaskanlah kami Tuhan. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya dan malapetaka yang menimpa keluarga kami. Malapetaka sehingga kesakitan. Mari kita angkat tangan kita. Kita serahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Kiranya, yes, kiranya inilah tangan kami Tuhan yang terangkat. Bukti kami menyerah, bukti kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Luaskanlah Tuhan semua yang kami miliki Tuhan. Yes. daerahku Dan kiranya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kami menutup ibadah kami ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk ibu penginjil kami Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibu rohani kami Tuhan, berkatilah kesehatannya, panjangkanlah umurnya Tuhan. Sehingga dengan kesempatan yang begitu panjang dan bertambah Tuhan, maka bertambah juga sukacita kami Tuhan. Tuhan jagailah setiap fasilitas yang dipakainya Tuhan, kendaraan maupun pesawat terbang yang digunakannya. Kiranya seluruh tujuannya untuk bersukacita mengikuti Rakernas wanita dan ada urusan lain ke Medan Tuhan. Dan sampaikanlah hamba-Mu ibu penginjil kami ke tempat ini tanpa suatu kurang apapun. Kami percaya Tuhan Kau bisa makai hamba Tuhan, hamba-Mu menjadi alat sampai seumur hidupnya, sampai masa tuanya. Terpujilah Tuhan pada siang hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita lipat tangan kita dan menutup ibadah kita ini dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara.
kita hampir kelupaan untuk merayakan hari ulang tahun saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Saudara-saudara yang lahir di bulan April, silakan maju ke depan karena kita akan memberikan satu kenang-kenangan berupa coklat untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara adik-adik untuk dikenang bahwa gereja ini tetap manis, memberikan kesan yang baik untuk saudara dan akan dipimpin oleh Pak Guru. Silakan Pak Guru maju dulu di depan karena ternyata Pak Guru juga ulang tahun. Saudara-saudara ada lagi yang berulang tahun di bulan April. Iya, adek, sini maju ke depan. Silakan maju. Roleta maju ke depan, adek. Selamat ulang tahun. Amin. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani. Tuhan dan kerjakan. Kami Mengucap syukur. padamu Ocha. Kami mengucap syukur Ocha Bella. Tuhan telah pimpin langkahmu Bella. Padamu oh Bella. Selamat ulang tahun. Kita berkati. Selalu berdoa Agar kau tetap setia melayani Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin. Oh Kairos, padamu oh Kairos. Selamat ulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Guru Prin, padamu oh Guru Prin. Selamat Ulang tahun. kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin Padamu Lamtiur, padamu Lamtiur. Selamat ulang tahun. Yang terakhir Rolenta. Bersyukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Rolenta. Selamat ulang Tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mau difoto semua? Sini saya. Mau coklat ya? Oh iya, saya kayak ikut ya. Ya. Kurang rapat, ayo rapat deh. Berkati ya. Ibu-ibu bapak-bapak yang malu dirayain bulan depan maju. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan.
Kita belajar bagaimana ternyata persembahan persepuluhan itu bukan soal apa yang dia berikan, apa yang kita berikan. Tapi soal iman dan sebuah ketaatan. Sehingga lewat ketaatan itulah maka Tuhan berkenan ke dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan pulang bersama-sama dan saya mengucapkan selamat beribadah. Keluar dari tempat ini, di gedung gereja ini, mari kita beribadah di sepanjang perjalanan kita. Di setiap nafas yang kita keluarkan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Haleluya. Saya undang hambanya Bapak Gembala dan Bapak Situa untuk di depan berdiri dan bersalam-salaman dengan jemaat Tuhan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Dengan yakin katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi. Kita lebih dari pemenang. Hey, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih semangat kita katakan. Kita lebih dari pemenang. Terakhir. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkit gereja Tuhan, nah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari